A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zainuddin Hasibuan di channel Belajar Al-Quran dan Tahsin Al-Quran. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan lagi pelajaran kita yang sebelumnya. Ya, kita sudah sampai ke poin 5 yang kedua di poin nomor 4 ya. Maka kita lanjutkan ini yang nomor 5-nya. Teman-teman sekalian, nanti kalau untuk lebih jelasnya silahkan nanti dilihat pelajaran-pelajaran yang sebelumnya tersebut untuk bisa memperkuat pemahaman kita terkait dengan hukum nun mati atau tanwin ya, atau kemudian yang disebut dengan hukum-hukum tajwid tersebut. Nah, baik, di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan di poin penutup ya. Di sini merupakan hal yang kemudian sudah sering kita dengar, namun kita butuh penguatan kembali. Nah, apalagi kemudian yang baru belajar terkait dengan tajwid, maka kemudian kita harus paham betul di sini mana yang kita harus bedakan. Nah, gitu. Cara membuka mulut, cara menutup mulut, ya, cara merenggangkan bibir kita, ya, saat membaca hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum tajwid tersebut. Nah, oke, baik teman-teman sekalian, di sini kita masuk ke poin iqolab. Ya, iqolab kalau di tulisan Arabnya ya, hamzah, kemudian qaf, lam, dan ba ya. Kalau kemudian ada kemudian bisa kita buat juga iglab, harusnya gitu, iqlab. Apa artinya ya? Iqlab ya, arti daripada iqlab tersebut adalah membalik ya. Kita bisa lihat di sini ya teman-teman sekalian, yaitu membalik. Apanya yang dibalik? Nah gitu. Lidah kita kah dibalik, atau kemudian wajah kita yang dibalik, atau apanya yang dibalik? Ya, jadi seperti ini teman-teman penjelasannya. Artinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf dari huruf hijaiyah, satu saja, nggak banyak-banyak ya, karena ini adalah sisa dari 15 itu, sisa dari 29 atau 30 itu. Nah, 29 lah tepatnya. Itu kita lihat huruf ba di sini menjadi poin penutup daripada hukum ini. Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya muncul iqlab ya. Iqlab. Nah, artinya membalik. Namun hal-hal yang demikian ini ya, apanya yang kita balik? Ternyata hurufnya itu ya, kita balik. Cara menjumpakannya adalah mana huruf yang poin penting tadi? Ba, berarti banyak kita dahulukan. Lihat, setelah nun mati atau tanwin itu huruf apa kira-kira? Kalau kita tadi sudah kunci ini huruf ba, berarti huruf ba. Huruf ba berjumpa dengan nun, maka kemudian kita balik dia. Caranya adalah kita lihat contoh di bawah ini. Baik, teman-teman sekalian, perhatikan ya. Kita tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Di sini kita lihat ba bertemu dengan nun sukun. Nah, contoh di sini yang dicontohkan adalah bakhila. Jadi lihat mulutnya, saya dekatin ya, bisa lihat ya. Berarti tidak kemudian kita gabungkan bibir atas dengan bawah, tapi kita kasih jarak ya. Itu jaraknya seperti apa? Setipis kertas. Teman-teman ambil kertas, taruh di sini. Terasa setipis itu, segitulah dia jaraknya ya. Bakhila.
Bakhila ya. Bukan mamba ya. Jadi kalau selama ini bacanya kita lah bakhila, maka kita coba rubah sekarang, kita bisa membedakan kok orang yang membaca merenggangkan bibir atau tidak. Itu kita bisa dengar kalau kita sebagai makmum ya. Bakhila wastaghna ya. Wa amma man bakhila. Atau kemudian contoh satu lagi ya. Min ba'di, lihat bibirnya, min ya, itu cara kita. Kita coba min ba'di ma dengan, coba kita lihat perbedaannya, kita dengar perbedaannya. Min ba'di ma dengan min ba'di, suaranya itu pun berbeda gitu. Min ba'di dengan min ba'di, dia seperti tidak sampai. Nah, yang dibalik itu adalah kemudian tidak kita jelaskan banyak ya, tapi kita coba ya ke arah sesuatu yang ini sebenarnya agak agak riskan karena ini tidak umum didengar gitu. Tetapi ini harus kita jelaskan gitu, biar kita bisa jelas membedakan selama ini iqlab seperti apa. Kita samakan dia nanti dengan mim bertasdid, nggak bisa. Ternyata kita harus ada bedakan tuh. Walaupun ini sebenarnya adalah sesuatu yang tipis, tetapi setipis kertas tadi. Iya, oke teman-teman ya. Ya, contohnya adalah bukan mamba tapi bakhila wastaghna, atau mimba bukan mimba, itu rapat ya, tapi kita kasih setipis kertas. Ba'di ma tarmihim bihija, itu contohnya, tarmihim bihija ya. Oke. Kita cukupkan ya. Kita cari lagi. Itu nun ya. Kalau itu mim. Mim pun masuk ya ke kategori ini ya. Boleh. Ya, karena memang itu contoh yang sudah diajarkan oleh guru kita kepada kita. Oke, baik teman-teman sekalian. Kita lanjut contoh tanwin berjumpa dengan ba. Tadi nun, sekarang tanwin. Kalau tanwinnya seperti apa? Ini kita lihat contohnya di sini ya. Awanu baina dzalik. Contoh awanu bukan awanum ba. Kalau itu kita buat berarti dalam prakteknya kita sudah tidak benar gitu. Maka kemudian awanum, kasih monyong ya. Ada beberapa yang memang ada bilang ada tarik, ada tidak. Yang jelas kita posisinya dulu lah. Posisi mulutnya aja lah gitu. Kalau bagi yang tarik ya monggo, tapi kalau yang diajarkan kami oleh guru kami adalah bagaimana monyongin aja udah nggak apa-apa gitu. Tapi monyongnya tidak seperti monyong seperti ya. Karena itu kan bentuknya kalau tanwin ya. Diamkan aja, nggak usah ditarik gitu. Awanum mbak, kasih lobang. Mbak bukan mbak ya, tapi bukan atau ditarik lagi. Mbak nggak masuk gitu. Awanum baina ya, awanum. Tuh kan ada lobang tuh. Nah, itu contohnya teman-teman sekalian ya. Lumba, numba, timba, hal-hal yang seperti itu ya, kita kemudian buka setipis kertas ya. Kalau dia dhammah, maka kemudian kita kasih lubang ya. Kalau dia maju maka lubang, kalau bawah udah tadi, apalagi datar ya. Ini adalah hal-hal yang kemudian bentuknya memang kecil, tapi harapannya memang teman-teman sekalian bisa membedakan itu gitu, sehingga kita tidak samakan dia dengan mim bertemu mim atau nun bertemu mim ya, tapi atau tanwin bertemu dengan mim. Ini kita buka setipis kertas, kalau dia monyong itu kasih lubang, sehingga kalau kita monyongin seperti ada angin bisa keluar, nah gitu ya. Oke teman-teman sekalian, jika ada pertanyaan nanti silahkan komentar saja di bawah, dan
saya ingatkan teman-teman sekalian, jika ini merasa bermanfaat, silahkan di-share ya, dan kemudian di-like, dan jangan lupa bantu saya untuk kembangkan channel ini, di-subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Baik, teman-teman sekalian, sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Saya Zunur Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.